Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multimedia pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Dwi Kyusni Zaini dengan NPM 212151045. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung saja disimak videonya dengan baik ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dari fungsi kuadrat itu sendiri. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R atau bilangan nyata real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a, b, dan c merupakan elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada beberapa contoh dari fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 dengan nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan min 6, dan nilai c sama dengan 8. Kemudian di contoh yang kedua yaitu fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 dengan nilai a sama dengan min 2, nilai b sama dengan 3, dan c sama dengan 5. Kemudian di contoh ketiga, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9x dengan nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan min 9, dan nilai c sama dengan 0. Nah, kenapa nilai c sama dengan 0? Karena dalam fungsi kuadratnya itu tidak ada nilai c. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 dengan nilai a sama dengan 2, nilai b sama dengan 0. Nah, sama dengan halnya nomor 3, di sini ataupun di fungsi kuadrat yang keempat ini tidak ada nilai b. Jadi nilai b sama dengan 0 dan c sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu grafik fungsi kuadrat. Bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Dan di sini ada beberapa contoh grafik fungsi kuadrat berdasarkan sifatnya. Ya, yang pertama yaitu ada kalau semisal a lebih dari 0, jadi kalau semisal di fungsi kuadratnya nilai a-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafik parabolanya akan seperti gambar berikut. Kemudian jika nilai a-nya kurang dari 0 atau negatif, maka gambar grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, kalau semisal A-nya positif terbuka ke atas, A-nya negatif terbuka ke bawah. Kemudian di sini ada eh, jika nilai B-nya sama dengan 0 itu akan di memotong sumbu Y di tengah-tengah. Kalau semisal B-nya sama dengan 0 ataupun di sini grafiknya ada di tengah-tengah. Kemudian kalau semisal A kali B-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsinya akan di sebelah kiri sumbu Y atau di sebelah sumbu negatif sumbu Y. Kemudian kalau semisal A kali B-nya positif, maka akan di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian kalau nilai C-nya sama dengan 0, fungsi tersebut akan memotong sumbu Y di 0,0. Kemudian kalau C-nya negatif, maka akan memotong sumbu Y di sumbu yang negatif. Kalau semisal C-nya sama dengan C-nya lebih dari 0, maka akan memotong di sumbu Y positif. Kemudian di sini ada nilai diskriminan. Kalau nilai diskriminan fungsi tersebut sama dengan 0, maka akan memotong eh, hanya satu saja dari sumbu X. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, itu tidak akan memotong di sumbu X. Dan kalau D-nya lebih dari 0 atau positif, itu akan memotong sumbu X di dua titik. Jadi perbedaannya, kalau D-nya sama dengan 0 memotong di satu titik, kemudian kalau D-nya kurang dari 0 tidak memotong di satu titik, dan kalau semisal D-nya lebih dari 0 itu memotong di dua titik. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang sangat sederhana sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama yaitu tentukan beberapa anggota fungsi f, yaitu koordinat titik yang terletak pada grafik fungsi f. Titik ini adalah kita tentukan dengan memilih beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak dalam daerah asalnya, kemudian kita hitung nilai fungsi f. Titik-titik pada fungsi f itu biasanya akan lebih mudah jika kita sajikan dengan menggunakan tabel atau daftar. Nah, langkah yang kedua yaitu gambarkan koordinat titik-titik yang telah kita peroleh pada langkah 1 pada sebuah bidang kartesius.
Dan langkah yang ketiga, mungkin langkah yang terakhir, yaitu hubungkan titik-titik yang telah digambarkan pada bidang kartesius pada langkah kedua dengan menggunakan kurva mulus. Nah, di sini ada contoh dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarkan grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, di sini seperti pada contoh yang sebelumnya tidak ada nilai c, jadi nilai c-nya sama dengan 0. Nah, kemudian jika daerah asalnya D sama dengan X, di mana min 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 6, dan X merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita buat tabel atau daftar untuk menentukan titik-titik yang terletak pada fungsi f. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita dalam menentukan titik-titik koordinat yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa tabel ataupun beberapa kolom dan baris yang telah disediakan untuk mempermudah dalam penentuan titik-titik koordinatnya. Nah, yang pertama, jika X sama dengan min 4, kita masukkan jika X sama dengan min 4 ke persamaan fungsi kuadrat yang ini, maka min 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 dikali min 4, yaitu min 8. Jadi min 16 ditambah min 8, hasilnya adalah 8. Kemudian jika x-nya min 3, maka min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 2 kali min 3 sama dengan min 6. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian jika x-nya min 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 dikali min 2 sama dengan min 4, maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kali min 1 sama dengan min 2, maka 1 dikurangi 2 sama dengan min 1, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada eh, titik koordinatnya dengan fx sama dengan y. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sudah ada beberapa titik yang sudah tadi kita temukan. Gambarkan titik-titik min 4,8, min 3,3, min 2,0, min 1, min 1, 0,0, 1,3, dan 2,8 pada bidang kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik pada langkah kedua. Titik-titik yang sudah kita temukan ini kita gabungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x berbentuk parabola. Nah, di sini sudah ada gambar grafik yang mana gambar ini bisa digambar berdasarkan titik koordinat yang sudah kita temukan tadi. Nah, di sini dari grafik di samping dapat kita ketahui beberapa istilah sebagai berikut. Daerah asal fungsi f adalah yang tadi diketahui di soal. X di mana min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kemudian daerah hasilnya, eh, tadi daerah asal, kemudian di sini ada daerah hasil, yaitu di mana Y min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk pembuat nolnya itu didapat dari hasil pemfaktoran fungsi kuadrat tersebut, di mana X sama dengan min 2 dan X sama dengan 0. Kemudian persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min 1 yang ini, yang memanjang atau membelah dua bagian yang sama. Kemudian koordinat titik balik atau titik puncaknya yaitu di min 1, min 1. Nah, ini merupakan titik puncak dari fungsi kuadrat yang ditanyakan. Jadi kurva ini atau grafik ini membuka ke atas. Nah, dengan nilai maksimum atau minimum fungsi Y sama dengan min 1. Dengan nilai maksimum atau minimumnya yaitu di Y sama dengan min 1. Nah, grafik ini merupakan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. X kuadrat ditambah 2X maksud saya. Nah, kemudian bagaimana kita menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum. Nah, untuk melukis grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C diperlukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Hal ini didapat apabila Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0.
Apabila akar-akarnya X1 dan X2, maka titik potong dengan sumbu X ialah X1,0 dan X2,0. Ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan itu. Jika diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik. Yang pertama X1,0 dan X2,0. Kemudian jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik yang menyinggung di sebuah titik pada sumbu X yaitu hanya ada satu, X1,0. Kemudian jika D-nya atau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Hal ini didapat apabila X sama dengan 0, jadi Y sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Grafik dari fungsi kuadrat atau fungsi umumnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C mempunyai simetri yang persamaannya merupakan rumus dari X sama dengan min B per 2A. Kemudian menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum yang nomor 4, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Parabola mempunyai titik balik dengan koordinat, jadi setiap parabola mempunyai titik puncak atau titik balik, yaitu P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A atau min diskriminan per 4A. Ini merupakan rumus dalam mencari titik puncak atau titik balik. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Jadi ketika sudah ada titik yang memotong sumbu X, yang memotong sumbu Y, sumbu simetri, kemudian titik balik disatukan ataupun digabungkan sehingga membentuk sebuah parabola. Nah, di sini ada latihan soal grafik fungsi kuadrat. Di sini kita mulai untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada. Gambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Penyelesaiannya, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 adalah sebuah parabola dengan nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan 4, dan nilai c sama dengan 4. Nah, untuk langkah yang pertama kita kerjakan adalah apa ya teman-teman? Bisa tebak? Apakah membuat sumbu simetri? Salah. Apakah mencari titik puncak? Salah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ingat mengenai langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan sumbu simetri, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, dan yang terakhir menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, cara ini untuk selanjutnya dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Jadi, X ditambah 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi bentuk fungsi ataupun persamaan kuadrat di atas yang ini kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 2. Karena merupakan fungsi yang memiliki nilai diskriminan sama dengan 0, kita lihat bahwasanya di sini ada nilai B-nya 4, nilai C-nya 4, dan nilai A-nya 1. Jadi nilai diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4AC. 4 dikali 1, 4 dikali C-nya 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi nilai diskriminan pada fungsi kuadrat yang kita cari ini merupakan nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi untuk sumbu ataupun titik potong dengan sumbu X-nya itu hanya memiliki satu buah di min 2,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Maka F0 ini merupakan sumbu ataupun fungsi kuadrat yang dicari. Kita rubah X-nya
dengan 0, maka 0 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y ataupun titik potong yang memotong sumbu Y-nya itu adalah 0,4. Nah, kemudian langkah yang kedua apa ya teman-teman? Apakah masih ingat? Ya, betul. Langkah yang kedua adalah mencari sumbu simetri. Ingat. Nah, ingat ini. Setelah kita menentukan titik potong di sumbu X dan Y, kita menentukan sumbu simetri. Nah, dalam menentukan sumbu simetri, tadi ada rumus sederhananya ataupun rumus cepatnya, yaitu min B per 2A. B-nya itu tadi 4, jadi min 4 per 2A. A-nya itu 1, jadi min 4 per 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi sumbu simetrinya itu adalah min 2. Kemudian setelah menentukan sumbu simetri, kita menentukan titik balik ataupun titik puncak. Nah, dengan rumus tadi P sama dengan min B per 2 ataupun sumbu simetri, koma min diskriminan per 4A. Nah, sumbu simetrinya tadi sudah diketahui yaitu X sama dengan min 2. Kemudian kita cari diskriminannya ataupun min diskriminannya dibagi 4A. Nah, min 4 min 4 kuadrat ataupun 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16. Ini berarti 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Min 0 per 4 sama dengan 0. Jadi titik puncaknya yaitu min 2,0. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Jadi ketika kita sudah menemukan titik-titik koordinat yang tadi sudah kita cari bareng-bareng, kemudian kita coba untuk menghubungkannya ke dalam koordinat kartesius. Nah, dari uraian yang sudah kita temukan bareng-bareng tadi mengenai titik-titik koordinat yang diperlukan untuk menggambar sebuah parabola, maka sketsa grafik fungsi kuadrat x sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dengan titik potong di sumbu x yaitu min 2,0, titik potong di sumbu y 0,4 dengan sumbu simetrinya itu adalah x sama dengan min 2 dan titik baliknya atau titik puncaknya di min 2,0. Sehingga terbentuklah grafik fungsi seperti ini. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini ada sumbu simetrinya yaitu x sama dengan min 2 yang merupakan sumbu yang membelah dua bagian yang sama. Kemudian titik baliknya itu di min 2,0 di sini dan titik potong yang memotong sumbu y-nya itu di 0,4 dan titik potong sumbu x-nya itu di min 2,0. Nah, fungsi ini memiliki nilai diskriminan sama dengan 0. Jadi, memotong sumbu x-nya itu hanya ada satu titik koordinat saja. Seperti pada sifat yang tadi di awal kita sudah kaji ataupun bahas bareng-bareng. Nah, ini merupakan kurva grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Nah, mungkin sekian pembahasan ataupun materi yang dapat saya jelaskan ataupun materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini saya ada satu buah soal yang dapat teman-teman jadikan sebagai latihan agar lebih tahu dan lebih paham secara mendalam mengenai fungsi kuadrat ini. Nah, soalnya itu adalah gambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 10 dengan langkah-langkah pengerjaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu ada 4 ya teman-teman, ada 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita cari sumbu simetrinya, kemudian kita cari titik puncaknya, dan yang terakhir kita gabungkan semua titik-titik yang sudah kita tentukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan menggambar parabola. Nah, untuk jawabannya bisa teman-teman diskusikan ataupun jawabannya bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Sekian pemaparan ataupun pembahasan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.